Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Pendapat Joseph. Hari ini ngomongin film Ballerina. Secara singkat, film ini dimainin oleh Jeong Jo Seo, Kim Ji Ho, sama Park Hyo Rim. Saya ngambil di sini, saya mencoba menghafalkan nama pemerannya karena ya nama Korea tuh saya sulit menghafalnya daripada menghafalkan nama-nama artis Hong Kong atau beberapa artis Jepang. Kalau Jepang kadang-kadang cuma dua suku kata lebih mudah karena ya saya tidak penonton inten film Korea, serial Korea. Saya lebih inten menonton film Asia Selatan, entah itu Joseph, Dear Sam. Dan menurut lu film ini secara umum hampir sama dengan misalnya gaya film gaya Asia Timurnya dapet yang berbicara ngomongin perdagangan obat terlarang. Itu kan biasa di film, baik itu film Korea yang ngomongnya yang ekstrim joke, terus kita nonton kalau film India tuh banyak banget yang ngomongin psikotropika. Tetapi kalau pelecehan seksual juga cukup sering India mau bahas, apalagi pembalas dendam. Terkesan saya hampir saja tertipu dengan gaya penggambaran atau penceritaan cerita. Judulnya Ballerina, apakah ini filmnya John Wick kan? Ternyata pas ditonton enggak. Ini intinya ngomongin dua teman sebenarnya, Okye sama Minhe sama Okyu yang berbeda latar belakang, satunya balerina, satunya mantan pengawal pribadi. Akhirnya mereka ketemu di satu tempat terus menjadi sahabat. Nah, masalah puncaknya itu terjadi pada saat Minhe tuh meninggal bunuh diri karena video pelecehannya mau disebarin. Di satu sisi lain ya ada di lain sisi berkewajiban untuk membalas dendam. Nah, aktor antagonisnya ternyata dibikin orang yang berada di dark circle. Dia bikin video asusila terus dibikin oleh seorang bandar narkotika. Intinya itu, untuk jalan cerita sih dibuat sesingkat mungkin ya, karena tidak muluk-muluk atau berlibet di waktunya harus menjelaskan karakternya lain. Semua dijelaskan secara singkat, berbicara ada bagian flashback untuk mempererat hubungan antara satu karakter ke karakter lain, ada benang merahnya. Dan ada beberapa karakter yang menurutku cukup umum, tetapi kalau mengatakan kalau dibandingkan dengan beberapa film Korea ya yang terpaksa saya tonton sih sekarang pindahnya ke aktor perempuan ya, menurut ini pengalaman yang baru. Meskipun kalau dibandingkan film yang India tentang orang ibu tiri yang membalas dendam karena anak tirinya dilecehkan ya cukup jauh. Karena berbicara
film sebagai industri atau film sebagai individu, film sebagai industri, menurutku beberapa judul yang menurut penonton, menurutku penonton akan lebih kritikus, lebih banyak kritik yang dibandingin aku. Karena kalau aku sih menganggap film ini ya lebih banyak menyingkat-nyingkat cerita, lebih banyak mengandalkan adegan actionnya, meskipun ya saya belum terlibat secara dalam sebuah cerita itu. Kamu kalau dikatakan apakah karena saya seringnya nonton film Hong Kong atau film Jepang atau film India untuk Asia untuk film Asia, ya enggak juga. Bahkan saya menonton film ini sebelum review ini buat sudah 2-3 kali saya tonton untuk menegaskan bahwa kalau secara cerita sing mencari komersial, mencari adegan pukul-pukulan, adegan aksi brutal-brutalan di samping film horor ini mendapat tempat. Karena menurutku kalau kita nonton bioskop banyak film horor terus kita dapat film ini ya bikin refreshing aja, bikin gairah baru untuk menonton beberapa film yang lainnya. Maaf udaranya panas, meskipun meskipun kalau dibandingin filmnya Cold War itu ya jauh ini dibanding filmnya, bahkan dibanding John Wick pun jauh. Tetapi ya untuk mengatakan fresh untuk film Korea tidak meninggalkan variasi, meninggalkan variasi ingatan, ya cukup bagus. Meskipun ya untuk kualitas film Korea sih layak film ini ada harusnya harusnya adegannya lebih rapi lah dalam segi bentukan cerita. Misalnya kenapa si Oki punya background dia jadi mantan pengawal itu, terus dia jadi pengawal lagi, gimana ceritanya, ataupun bagaimana hubungan dia sama seniornya yang bahkan tidak dijelaskan secara jelas. Dan yang siapa bosnya si laki-laki pembuat film itu juga tidak jelas hubungannya, timbal balik antara dia. Nah, selain jual narkoba sama video pornonya itu harus dijaga industrinya, tidak jelas. Karena ya masih banyak pertanyaan kalau mengatakan film ini karena Ballerina adalah film yang benar-benar bagus. Saya tidak mendapatkan suatu benang merah untuk mengkaitkan misalnya si cowoknya itu, si Pacoy itu punya bisnis atau kelainan seksual, misalnya suka merekam orang yang dibuat mabuk atau dikasih obat tidur habis itu diperkosa. Terus hubungannya sama bosnya yang menjual narkoba itu apa. Karena
saling menjual obat, terus untuk cuci uang dia nge-invest ke cowoknya itu, ya itu tidak jelas sama sekali. Dan mungkin saya tidak menemukan benang merahnya itu, tapi ya filmnya ini ya buat nge-refresh aja ya, dan saya tidak terlalu terkesan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika suka silakan like, subscribe pendapat Joseph untuk ada video-video yang baru. Akan berusaha satu video sehari atau satu video 2 hari, satu video 2 hari, dua video 1 hari, berusaha. Jika ada kritik dan saran tulis di komentar, jika ada ide tulis di komentar. Jika mau berinvestasi silakan klik link Saweria di deskripsi atau scan barcode di pojok kiri bawah. Terima kasih.